Hamparan alam negeri ini selalu menakjubkan dan menuai rasa bahagia. Kemanapun langkah melanglang dan mata melirik, alamnya kerap menghadirkan ketentraman dalam jiwa dan keceriaan pada raga. Menyusuri ranah ketinggian, menelusuri ruang keheningan, hingga menapaki alam istiadat penuh kehangatan, menjadi semesta yang mendasari segala kebahagiaan yang didambakan. Di Kabupaten Solok Selatan, saya kembali menikmati perjalanan. Perjalanan yang menghadirkan sukacita dan kenyamanan di bumi asri nan rupawan. Kehangatan dan kasih sayang adalah kunci menjalani hidup. Di tengah berbagai persoalan, kita selalu merindukan kesejukan dan keindahan. Sama seperti perjalanan saya di Kabupaten Solok Selatan kali ini, yang terbalut dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang sangat indah. Semua tersaji hanya di pesona Indonesia. Sesejuk udara segar yang saya kejar di waktu fajar ini. Ketika langit gelap berangsur terang, kabut awan perlahan berkurang, bertabur saut-sautan alami suara siamang. Batinku pun semakin tenang dan riang. Tempat ini dikenal dengan sebutan Puncak Laras. Nama lengkapnya, Taman Laras Puncak Pinang Awan. Lokasinya berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Tentu saja udaranya sejuk, bahkan terkadang dingin sekali. Sungguh mengagumkan, ada taman luas yang sangat anggun di sebuah ketinggian. Memandangi alam bebas dari sini, saya merasa sedang menguasai segala keindahan di negeri ini. Hati ini terhanyut, seperti termakan rayuan gombal yang membuatku ingin terbang menjelajahi hati seorang pangeran. Perasaan ini menjadi berbunga-bunga. Rasanya tak ingin segera sadar dan terus berlama-lama menikmati perjalanan nan Jombang ini. Tetapi dari titik ini, saya semakin penasaran dengan keindahan lainnya di Kabupaten Solok Selatan. Telapakku harus segera terayun, menjejaki setiap butir keindahan yang bisa membahagiakan. Selangkah dua langkah saya tiba di sebuah tempat pemandian air panas bernama Hot Water Boom Sapan Maluluang. Lokasinya berada sedikit di bawah Taman Puncak Laras. Air panasnya merupakan larutan belerang yang mengalir di kaki Gunung Kerinci. Dinamakan Sapan Maluluang karena berada di kawasan Sapan Jorong Pinang Awan, dan Maluluang sendiri adalah bahasa Minangkabau yang artinya raungan atau pekikan. Konon raungan yang dimaksud adalah suara sumber mata air pemandian air panas ini, yang menyerupai pekikan seorang yang sedang menangis. Di sini, pengunjung bisa melakukan berbagai hal, seperti terapi kaki. Mandi air panas, spa, hingga yang paling membuat saya penasaran yaitu merebus telur. Memangnya bisa ya? Tentu saja tak ada alasan untuk tidak bergerak membuktikannya. Wah, dari sini aja hawa panasnya terasa banget ya. Nah, untuk membuktikannya saya sudah menyiapkan telur nih. Tada!
Nanti telur ini bakal dimasukkan ke air tersebut. Nah, menggunakan kayu ini. Kira-kira telurnya bakalan matang atau tidak ya? Penasaran? Ayo kita buktikan. Panas uap aliran air ini sangat terasa di ujung kulit. Keringatku ikut mengalir deras serasa di sauna. Apa kabar telur-telur ini ya? Sepertinya saya tak perlu berlama-lama menunggunya matang. Hanya butuh beberapa menit, saya yakin telur itu bisa segera disantap. Kali ini bukan hanya pikiran, perutku pun penasaran. Nah, ini telur yang kita rebus tadi. Ayo kita buktikan apakah telurnya benar-benar matang atau enggak. Ternyata bener kan, telurnya bener-bener mateng banget. Alam Solo Selatan terasa kian mendekapku. Angin manisnya menyeretku terus melangkah penuh ambisi untuk menggenapi kebahagiaanku di sini. Saya pun menuruti alurnya, mengakrabkan jejak di tanah dedaunan yang berguguran, hingga saya temukan sumber aroma keindahan berikutnya yang saya cari-cari. Seringkali keindahan yang kita rindukan tidak dapat terlihat dengan kasat mata. Sebagian dari mereka ada yang terlihat jelas dan ada pula yang tersembunyi. Nah, saat ini saya sudah berada di Goa Batu Kapal yang merupakan geopark Ranah Minang. Saya tidak ingin menjelajahi gua ini sendirian, lalu merana gelisah menyimpan banyak tanda tanya seorang diri. Saya menemui Pak Yanuari yang dikenal sebagai Wali Nagari, dan Pak Yunelvi yang merupakan Ketua Pokdarwis Goa Batu Kapal ini. Salam Pak, saya Cecen dari TVRI. Ya, selamat datang saya dari TVRI. Oh iya Pak, saya ingin mengeksplor Goa Batu Kapal ini Pak. Kenapa Goa Batu Kapal ini dinamakan Goa Batu Kapal? Apakah benar-benar mirip kapal atau gimana tuh Pak? Oh, memang betul. Ya, sesuai dengan pandangan kita, Goa Batu Kapal ini terdiri dari Goa Batu yang membujur dari selatan ke utara. Ya. Panjangnya ini lebih kurang mungkin lebih daripada 600 meter. Memang betul-betul mirip kapal. Ini dulu yang kita tempat ini dulu sebenarnya dulu adalah sungai. Sehingganya ini batu kapal ini betul-betul nanti berbentuk di atas air. Karena di sini ada perbukitan, di sini ada perbukitan, kita betul-betul di bawah dasar permukaan ada. Tapi karena mungkin alam pengeringan ini itu sekarang udah yang muncul tanah-tanahnya saja gitu. Oh, jadi berbentuk kapalnya kita lihat dari posisi mananya tuh Pak? Oh, nanti kita bisa dari puncak kita pandangan mata kita sekarang, karena puncak ini seolah-olah ini jadi menara-menara yang tinggi. Ada dari beberapa titik, ada 3 titik puncak-puncaknya bisa kita ambil nanti bentuk menara yang ada di puncak. Terus yang di dalam, kalau yang di dalamnya itu dia punya terowongan-terowongan seolah-olah itu kabin-kabin yang ada. Bisa kita nanti selusuri secara alaminya ke dalam, bagaimana ini terowongan yang ada di dalam, mungkin gitu. Kalau
dibuka untuk umum itu Pak kapan Pak? Sebenarnya batu kapalnya udah lama ya, tapi kita buka untuk umum itu kita setelah dikunjungi dan diresmikan oleh Bupati Solok Selatan itu pada tahun 2017. 2017. Sampai sekarang dia udah alhamdulillah udah mulai booming dan viral di media sosial bahwa ini memang satu objek yang kita sangat banggakan untuk di Solok Selatan. Wah, Cacen jadi penasaran. Cacen boleh masuk nggak Pak? Boleh, mari kita jalan-jalan semua apa yang ada itu nanti kita telusuri. Oh iya, baik Ya, Pak. Ayo yuk, Pak. yuk. Gua ini berada di Jorong Ngalau Indah tahap 1, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir, Balai Jangko. Koordinatnya tidak begitu jauh dari Padang Aro, ibu kota Kabupaten Solok Selatan. Jadi begini, Ceng. Kita di ruangan ini adalah pintu masuk, pintu gua. Jadi di sini kita menikmati alamnya. Alam ini betul-betul asri. Jadi kalau kita masuk di sini bisa kalau kita ingin menikmati warnanya, kita bisa postingnya dengan kamera kita. Seperti itu. Jadi semua pencahayaannya, jadi warna-warni ini tergantung dengan pencahayaan. Semakin bagus pencahayaan, semakin tajam kameranya. Nah, itu akan kita mendapat kepuasan tentang gua batu kapal. Berbeda dengan pandangan kita dengan kasat mata gitu. Kalau kasat mata memang ini adanya gitu. Oh gitu. Cacen coba boleh foto nggak Pak? Boleh. Jadi boleh diambil apanya. Kita membuktikan bahwa kameranya memang adanya begini. Ya, Pak. Ya. Ada warnanya. Hal yang paling mengundang decak kagum ketika masuk ke dalamnya adalah warna-warna ajaib yang tak dapat terlihat dengan kasat mata. Sekilas bebatuan yang menempel di dinding, lantai, dan langit-langit gua ini tampak biasa saja, pudar dan lembab. Bila dinding-dinding gua ini terkena cahaya, maka langit-langit, dinding dan segala bebatuan di gua ini akan mengeluarkan pesona beragam warna yang kerlap-kerlip, terutama jika terkena cahaya alami matahari. Jadi ini ruang gua 2, gua batu kapal. Kalau kita tengok dengan mata kepala kita terbuka tidak akan kelihatan, tapi setelah dengan kamera kita akan menengok hasil kameranya kayak orang tua berdoa. Nah, ini salah satu. Inilah kita buktikan. Oh iya bener ya Pak ya. Kayak bapak-bapak yang lagi berdoa. Ya. Cacen boleh foto pakai handphonenya Cacen nggak Pak? Nah, Boleh. Cacen mau coba. Silakan. Wah iya bener ya Pak. Kayak bapak-bapak yang lagi berdoa. Wah. Bukan hanya saya, Pak Wali dan Ketua serta warga setempat pun bertanya-tanya, entah siapa yang menggubah karya hebat di bebatuan raksasa itu. Hal menarik lainnya di gua ini adalah AC alami. Ya, begitulah warga setempat menyebutnya, yaitu sebuah lubang kecil di dalam goa yang meniupkan angin sejuk layaknya air conditioner atau AC. Angin yang dikeluarkan oleh lubang tersebut selalu setia berhembus dan tidak pernah berhenti. Alirannya merupakan hasil perpaduan angin dari luar goa yang masuk ke pintu-pintu goa lalu bermuara di lubang ini. Masih banyak sekali keajaiban yang bisa diungkap dari goa batu kapal ini, seperti bebatuan stalaktit dan stalagmit yang merupakan hasil aliran air dari langit-langit goa, dan masih aktif di beberapa rongga yang sempit. Ruang goa yang menghasilkan nada-nada seperti alat musik canang, dan sejumlah rahasia keindahan lainnya. Pak Wali mengatakan butuh waktu lebih dari sehari jika ingin menyibak semuanya.
Dari keindahan alam warisan purbakala, saya menuju keindahan budaya masyarakat setempat yang kehidupannya masih lestari hingga kini. Inilah kawasan 1000 rumah gadang yang terletak di Nagari Kotobaru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Dengan luas sekitar 26,3 hektar, kawasan ini memiliki sedikitnya 192 bangunan rumah gadang yang berceceran sangat rapi dan menawan. Bertempat di Kecamatan Sungai Pagu memberi isyarat bahwa satu sejarah yang mengisahkan kehadiran kawasan estetis ini. Konon pada zaman dahulu di sini terdapat kerajaan Sungai Pagu yang wilayahnya mencakup 3 kecamatan. Seiring perubahan zaman, kerajaan ini kemudian menitipkan mahligai peninggalannya pada kita semua. Untuk nama kawasan 1000 rumah gadang ini merupakan pemberian Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Mutia Faridah Hatta Suasono yang datang ke sini pada tahun 2008. 9 tahun setelahnya, kawasan ini mendapat penghargaan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia API 2017. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kawasan ini, saya akan ditemani oleh Bapak Hari Trisna selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Solok Selatan. Pak, Bapak bisa ceritakan sedikit Bapak mengenai 1000 rumah gadang dan bagaimana sejarahnya Pak? Untuk kawasan 1000 rumah gadang ini semula digelari oleh Putri Bung Hatta, yaitu Ibu Dr. Mutia Hatta. Kebetulan beliau saat itu menjadi menteri dan berkunjung ke Solok Selatan. Itu terjadi di tahun 2007, di mana beliau sudah keliling Sumatera Barat dan rumah gadang terbanyak itu berada di Solok Selatan dan hamparannya itu yang berada banyak itu berada di Nagari Kotobaru ini. Makanya beliau menggelari ini kawasan 1000 rumah gadang. Oh gitu. Kira-kira kalau boleh tahu tahun berapa nih Pak 1000 rumah gadang ini berdiri atau dibangun Pak? Sekitar tahun 1800-an. Kalau rumah gadang ini kalau nggak salah 1897. Oh lama sekali ya Pak. Kira-kira apa yang membuat rumah gadang ini masih bertahan sampai saat ini Pak? Rumah ini terbuat dari kayu pilihan oleh nenek moyang kita. Langsung diambil di hutan itu kayu pilihan, kayu yang tahan dari rayap, tahan dari keberadaan zaman gitu. Sampai sekarang sebelum zaman kemerdekaan masih berdiri gitu. Oh gitu. Nah dari sekian banyak rumah gadang yang ada di sini Pak, ada berapa banyak kaum dan suku yang tinggal di sini Pak? Dan sukunya itu apa aja Pak? Suku ada lebih kurang 9 macam di sini. Misalnya terdiri dari suku ada Panai, ada Melayu, ada Kotokaci, ada Bariang, ada Sekumbang, ada Caniago, Durian, dan lain-lain. Banyak ya Pak. Ya. Kalau masyarakatnya sendiri gimana Pak? Mereka masih menegang teguh adat istiadat masing-masing apa gimana tuh Pak? Iya, adat istiadat di sini masih dipertahankan, misalnya seperti Barale, Bunga Lamang, kemudian ada turun mandi anak dan membantai kabau ketika turun ke sawah. Iya Pak. Kan tempat ini udah jadikan tempat wisata nih Pak. Apakah ada pengaruh positifnya bagi masyarakat tinggal di sini? Terus apa aja yang mereka dapat gitu Pak? Udah, di tempat ini sudah ada mulai pusat oleh-oleh atau kuliner. Kemudian ada juga untuk foto. Kemudian Port Darwis kita hidup. Dan banyak kunjungan lagi ke tempat ini. Gitu. Oh gitu. Ya kita jalan-jalan lagi ya Pak, boleh Pak? Ya. Ya Pak. Bangunan-bangunan rumah gadang dengan gonjong menjulang ke langit itu terlihat sangat megah dan anggun jika dilihat saat berdiri di atas permukaan tanah. Saya jadi penasaran jika mata ini mampu melihatnya dari sudut pandang langit. Ini Menara Soket yang ada di kawasan 1000 rumah gadang yang menjadi ikon pariwisata di Solok Selatan yang berada di hamparan kawasan 1000 rumah gadang ini. Jadi di atas kita bisa lihat apa aja Pak? Nanti di atas kita bisa melihat puncak-puncak rumah gadang yang ada di kawasan 1000 rumah gadang ini yang sangat banyak. Wah, kita bisa lihat ke atas Pak? Ayo. Ayo.
Demi menjawabnya, Bapak Hari mempersembahkan Menara Songket dan mengajak saya menapaki puncaknya. Menara ini memiliki ketinggian 25 meter dan memungkinkan saya menikmati panorama barisan rumah gadang, surau, dan rangkiang serta kehidupan di kawasan 1000 rumah gadang. Berada di ketinggian membuat saya bebas menikmati keindahan di negeri ini. Semuanya terpampang dengan nyata, menyatukan keharmonisan satu dengan yang lainnya, memberikan kebahagiaan bagi siapapun yang melihatnya. Sampai jumpa lagi dengan saya di petualang selanjutnya hanya di Pesona Indonesia.